wabarakatuh. Saya di sini ingin menjelaskan tentang apa itu teknologi pangan, dan nanti saya akan menjelaskan tentang materi yang ada di kelompok saya, yaitu tentang kemasan dan desain kemasan. Let's go. Yang pertama itu apa itu teknologi pangan? Jadi teknologi pangan itu adalah suatu ilmu yang menerapkan ilmu pengetahuan tentang bahan pangan, khususnya setelah panen, pasca panen, menggunakan teknologi yang tepat untuk memperoleh manfaat seoptimal mungkin, sekaligus meningkatkan nilai tambah dari pangan tersebut. Gitu. Itu penjelasannya, dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi saya, yaitu makalah kemasan dan desain kemasan. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu kemasan dan bagaimana pentingnya sebuah kemasan tersebut, dan juga apa tujuan dari pengemasan dan bagaimana pembagian dari jenis-jenis pengemasan itu sendiri. Oke, kita langsung masuk aja. Pengertian kemasan. Di sini ada banyak pengertian, seperti menurut Kotler 1995, itu pengemasan adalah kegiatan merancang dan memproduksi wadah atau bungkus sebagai sebuah produk. Terus menurut Swata mengartikan 1980, pembungkusan atau packaging adalah kegiatan-kegiatan umum dan perencanaan barang yang melibatkan desain pembuatan bungkus atau kemasan suatu barang. Ada menurut Saladin 1996, kemasan adalah wadah atau bungkus. Jadi, beberapa pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan kemasan adalah suatu kegiatan merancang dan memproduksi bungkus atau suatu barang yang meliputi desain bungkus dan pembuatan bungkus produk tersebut. Di sini ada menurut Cahyorini dan Rusfian 2011. Dia mendefinisikan kemasan itu sebuah kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan yang terdiri dari struktur desain, desain grafis, dan informasi produk. Oke, selanjutnya di sini ada fungsi dari kemasan tersebut. Fungsinya yang pertama itu untuk melindungi benda perniagaan yang bersangkutan terhadap kerusakan-kerusakan dari saat diproduksinya sampai saat benda tersebut dikonsumsi. Yang kedua, untuk memudahkan pengerjaan dan penyimpanan benda-benda perniagaan tersebut oleh para perantara dan para konsumen. Yang ketiga, untuk guna menjual produk yang bersangkutan. Gitu. Selanjutnya ada tujuan dari kemasan. Ini ada banyak banget. Yang pertama ada physical production, yakni melindungi objek dari suhu, getaran, guncangan, tekanan, dan sebagainya. Yang kedua ada barrier protection, yakni melindungi dari hambatan oksigen uap air, debu, dan sebagainya. Ada containment or agglomeration, itu benda-benda kecil biasanya dikelompokkan bersama dalam satu paket untuk efisiensi, transportasi, dan penanganan. Selanjutnya ada information transmission, itu informasi tentang cara menggunakan transportasi, daur ulang, atau membuang paket produk yang sering terdapat pada kemasan atau label. Selanjutnya ada reduction theft, yaitu kemasan yang tidak dapat ditutup kembali atau akan rusak secara fisik, menunjukkan tanda-tanda pembukaan, sangat membantu dalam pencegahan pencurian paket, juga termasuk memberikan kesempatan sebagai perangkat anti pencurian. Selanjutnya ada convenience, yakni fitur yang menambah kenyamanan dalam distribusi, penanganan, penjualan, tampilan, pembukaan, kembali penutup, penggunaan, dan digunakan kembali. Selanjutnya ada marketing, yaitu kemasan dan label dapat digunakan oleh pemasar untuk mendorong cara pembeli untuk membeli produk. Oke, selanjutnya ada jenis-jenis kemasan. Di sini berdasarkan struktur isi, kemasan dibagi menjadi 3 jenis,
yakni yang pertama ada kemasan primer. Apa itu kemasan primer? Jadi kemasan primer itu adalah kemasan yang langsung bersinggungan dengan produk. Ada yang berbentuk kotak, kemasan plastik, botol, tube, dan sebagainya. Pada beberapa produk, kemasan primer tidak kontak langsung dengan produknya karena ada lapisan terpisah. Contohnya seperti kemasan rokok, terus ada apa lagi nih? Contohnya pada kemasan rokok yang di dalamnya dibungkus lagi dengan lapisan timah. Dan kemasan primer ini sangat penting dari segi fungsinya, yaitu untuk melindungi, mengawetkan, komunikasi ke pelanggan, dan fungsi artistik untuk menarik konsumen. Kemasan inilah yang bersinggungan langsung dengan konsumen, oleh karena itu dibuat sebagus dan semenarik mungkin. Kedua, di sini ada kemasan sekunder. Kemasan sekunder itu adalah kemasan yang fungsinya untuk melindungi kelompok kemasan lainnya, seperti misalnya kotak karton untuk wadah kaleng susu, kotak kayu untuk wadah buah-buahan yang dibungkus, dan sebagainya. Selanjutnya ada kemasan tersier, yaitu kemasan yang diperlukan untuk menyimpan pengiriman atau identifikasi. Kemasan tersier umumnya digunakan sebagai pelindung selama pengangkutan. Oke. Selanjutnya, berdasarkan frekuensi pemakaiannya, kemasan dibagi menjadi 3 jenis, yaitu kemasan sekali pakai atau disposable, kemasan yang dapat dipakai berulang kali, multi-trip, dan kemasan yang tidak dibuang atau semi-disposable. Pada kemasan yang sekali pakai atau disposable, itu kemasan yang langsung dibuang setelah 1 kali pakai. Contohnya seperti bungkus plastik, bungkus permen, bungkus daun, karton dus, dan makanan kaleng. Pada kemasan yang dapat dipakai berulang kali atau multi-trip, yaitu kemasan jenis ini umumnya tidak dibuang oleh konsumen, akan tetapi dikembalikan lagi pada agen penjual untuk kemudian dimanfaatkan ulang oleh pabrik. Contohnya seperti botol minuman dan botol kecap. Selanjutnya ada kemasan yang tidak dibuang atau semi-disposable, yaitu kemasan ini biasanya digunakan untuk kepentingan lain di rumah konsumen setelah dipakai. Contohnya kaleng biskuit, kaleng susu, dan berbagai jenis botol. Berdasarkan tingkat kesiapan pakai, kemasan dibagi menjadi 2 jenis, yaitu ada kemasan siap pakai dan kemasan siap dirakit. Pada kemasan siap pakai, bahan kemas yang siap untuk diisi dalam bentuk yang telah sempurna sejak keluar dari pabrik. Contohnya seperti wadah botol, wadah kaleng, dan sebagainya. Pada kemasan siap dirakit, yaitu kemasan yang masih memerlukan tahap perakitan sebelum pengisian, misalnya seperti kaleng dalam bentuk lempengan dan silinder fleksibel yang terbuat dari kertas foil atau plastik. Kita lanjut ya, selanjutnya itu ada bahan kemasan. Apa itu bahan kemasan? Jadi bahan kemasan itu digunakan untuk membuat kemasan akan sangat berpengaruh terhadap desain dan bentuk kemasan yang akan dibuat, sekaligus berpengaruh terhadap kemasan produk yang dikemas. Misalnya, suatu produk yang berupa cairan, tidak aman atau tidak dapat dikemas dalam bentuk kertas. Produk-produk yang tidak tahan terhadap sinar ultraviolet tidak akan baik bila dikemas dalam plastik atau kaca transparan. Maka dari itu, kemasan menjadi beberapa golongan sebagai berikut. Yang pertama ada gelas. Gelas ini yang mudah pecah, transparan, sehingga tidak cocok untuk produk yang tidak tahan pada ultraviolet. Selanjutnya ada metal. Metal ini biasanya dibuat dari aluminium, kemasan dari logam, mempunyai kekuatan yang tinggi sehingga cocok untuk mengemas produk-produk yang membutuhkan kemasan yang muat. Seperti untuk mengemas produk yang membutuhkan tekanan udara yang cukup untuk pendorong keluarnya produk tersebut dari kaleng kemasannya.
Selanjutnya ada kertas. Pada kertas ini tidak tahan terhadap kelembapan dan air, jadi mudah rusak. Jadi, kemasan kertas tidak cocok untuk mengemas produk-produk yang memiliki kadar air tinggi atau dalam keadaan cair. Selanjutnya ada plastik. Plastik ini kemasan dapat berbentuk film, kantung, wadah, dan bentuk lainnya seperti botol kaleng, toples, dan kotak. Penggunaan plastik sebagai kemasan semakin luas karena ongkos produksinya relatif murah, mudah dibentuk dan dimodifikasi. Plastik itu nggak semuanya bisa dipakai berkali-kali, dia ada aturannya juga dan ada jenis-jenis plastiknya juga. Jadi mohon diperhatikan buat teman-teman semua, tidak semua plastik bisa dipakai berkali-kali. Selanjutnya ada terakhir ya, ada etika kemasan. Dalam menentukan kebijakan dalam pengemasan suatu produk, produsen hendaknya memperhatikan etika pemasaran, yaitu dengan membuat kemasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara sosial, misalnya dengan membuat kemasan yang dapat didaur ulang atau kemasan yang dapat dipakai kembali sehingga tidak merusak lingkungan. Oke. Dari penjelasan yang saya jelaskan tadi dapat disimpulkan bahwa kemasan adalah wadah atau pembungkus yang berguna untuk menyiapkan barang agar siap untuk ditransportasikan, didistribusikan, disimpan, dijual, dan digunakan. Dengan adanya kemasan, produk di dalamnya akan terlindungi. Jadi, fungsi dari kemasan adalah untuk melindungi benda perniagaan yang bersangkutan terhadap kerusakan-kerusakan dari saat diproduksinya sampai saat benda tersebut dikonsumsi. Dan untuk memudahkan pengerjaan dan penyimpanan benda-benda perniagaan tersebut. Dan jenis-jenis kemasan meliputi ada kemasan primer, kemasan sekunder, dan kemasan tersier. Sedangkan berdasarkan frekuensi pemakaiannya, itu ada kemasan sekali pakai atau disposable, kemasan berulang kali atau multi-trip, dan kemasan semi-disposable. Dan menurut bahan kemasannya, macam-macam kemasan terdiri dari ada gelas, metal, dan kertas. Oke, itu tadi sedikit penjelasan dari saya tentang kemasan dan desain kemasan. Semoga bermanfaat dan terima kasih untuk Ibu Weni Dwi Kurniati yang sudah memberikan tugas ini, dan saya berharap virus ini segera selesai dan dapat kembali kuliah seperti biasa. Stay at home dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.